Tentang pengurusan STR, kita akan belajar bagaimana memperpanjang STR yang sudah expire. Kalau kalian perhatikan di STR yang tampil dalam layar ini, expire STR ini adalah tanggal 9 Februari 2023. Artinya pada bulan Mei saat ini tanggal 4 sudah 3 bulan berjalan STR-nya expire. Otomatis SIPP atau izin prakteknya juga pasti sudah expire. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Tetap diperpanjang STR-nya. Caranya sama saja dengan proses mau di expire lebih dari setahun, 2 tahun, sampai bertahun-tahun, ataupun dia masih berlaku sampai beberapa bulan ke depan. Ya, paling tidak 3 bulan ke depan. Nah, bagaimana cara mengumpulkan SKP-nya kalau sudah expire? Sama saja ya, tetap dihitung dari STR terbit sampai STR expire. Bagaimana kalau tidak cukup SKP-nya sepanjang STR terbit dan expire? Artinya selama 5 tahun STR berlaku tersebut ternyata SKP-nya tidak cukup. Nah, ini silakan konsultasikan dengan verifikator SKP-nya. Selalu ada kebijakan yang diberikan oleh verifikator dalam hal ini. Nah, kalau apa yang saya lakukan sendiri sebagai verifikator adalah memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengumpulkan meskipun itu di atas STR expire, ya. Karena apa? Karena tidak mungkin kita mencarikan SKP yang tidak dia jalani gitu. Jadi ya tetap saja berikan kesempatan sampai terkumpul 25 SKP-nya. Untuk penghitungan atau untuk bagaimana cara mendapatkan SKP untuk perpanjangan STR, banyak kok di video-video yang ada dalam channel ini. SKP, jenis-jenis SKP-nya, kemudian maksud saya ranah-ranah SKP-nya yang ada dari keempat ranah tersebut, bagaimana cara mendapatkannya. Sangat detail penjelasannya dalam video-video yang lain dalam channel ini. Oke, kita langsung saja ya. Untuk memperpanjang STR yang sudah expire, tentu pertama-tama kita sudah harus punya rekomendasi dari organisasi profesi kita untuk kecukupan SKP dalam perpanjangan STR. Kalau di PPNI sendiri sudah link dengan aplikasi PKB PPNI yang sudah bisa dibaca di KTKI. Artinya apa? Artinya prosesnya sudah berjalan sampai level Dewan Pengurus Pusat gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek juga melalui pengurus PPNI komisariat di mana teman-teman terdaftar untuk memastikan bahwa prosesnya sudah berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut saja. Pertama-tama tentu setelah tadi kita mendapatkan rekomendasi yang sudah link dengan si Porlin atau akun PKB kita masuk ke KTKI dong. Nah, seperti ini ya. Ini KTKI. Websitenya masih sama ya, hanya mungkin ada beberapa perubahan-perubahan dalam ininya, dalam tampilannya. Oke, ini klik saja aplikasi ISTR. Kemudian kalau kalian baru pertama kali memperpanjang STR, berarti belum pernah punya PIN sebelumnya. Kalau sudah pernah punya PIN, boleh gunakan PIN yang lama ya. Nah, ini ya. Kalau sudah punya PIN, langsung aja email, PIN, baru kode captcha, isi di sini lalu masuk. Kalau belum punya PIN atau belum pernah mengurus STR sebelumnya, tinggal klik aja belum punya PIN. Kemudian isilah semua data-data tersebut sampai mendapatkan PIN nantinya dengan klik daftar ini yang sebelah sini ya. Tapi ini isi dulu, isi email aktifnya, isi konfirmasi email. Nah, ini yang paling penting, seringkali jadi masalah karena teman-teman kita itu banyak yang lupa email. Jadi pastikan dengan cara apa? Untuk memastikan email kita itu benar, klik saja misalnya di sini ya, di tampilan yang baru ini loh, Gmail kita ini. Klik Gmailnya. Nah, akan muncul apa nama email kita. Di sini saja. Nih, ini kan kelihatan nih. Kalau Gmailnya PPNI Kukar kan dpd ppni.capkukar@gmail.com. Ini kelihatan ya.
Nah, kalian juga bisa seperti itu. Sama juga di HP juga sama anunya, caranya ya melihat email. Jadi harus benar saat mengisinya supaya nanti tidak salah-salah atau tidak kesulitan lah karena lupa email apalah segala macam. Nah, isi nomor handphone yang ada WhatsApp-nya ya, karena nanti PIN itu terkirim ke WhatsApp ya. Sekarang ini terkirim ke WhatsApp juga ada, sepertinya masih ada ke email ya, atau memang masih ke email. Saya juga kadang-kadang juga kurang memperhatikan masih perkembangannya, tapi yang pasti sudah banyak yang masuk ke WhatsApp, termasuk kalau kita misalnya mau cetak STR-nya itu WhatsApp. Ini mungkin masih email ya kalau untuk email dan PIN-nya ya, PIN untuk akun PKB-nya, akun KTKI-nya gitu ya. Nah, ini lengkapi semuanya, ikuti prosesnya, baru kemudian lakukan penginputan data setelah berhasil mendapatkan PIN-nya tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita masukkan email, konfirmasi email, nomor NIK, dan data-data lain berdasarkan KTP. Ingat ya, KTP hurufnya harus sama dan tidak boleh beda. Lalu masukkan kode captcha, lalu daftar. Maka registrasi berhasil. Kita akan mendapatkan PIN-nya di bawah itu ya. Nah, PIN-nya itu di copy paste saja ketika kita mulai registrasi. Oke, klik tombol masuk. Jangan lupa PIN itu disimpan dengan baik dan email yang kita gunakan jangan sampai lupa. Kemudian lanjut ya, tadi ya, registrasi ulang, perpanjangan. Nah, ini kita adalah perpanjangan. Lihat ya, bahwa data yang kita masukkan di sini itu adalah data sesuai STR lama persis. Tidak boleh beda, harus sama. Namanya huruf besar di depan gini ya. Nah, berarti yang lainnya kecil semua sama. Kemudian tempat lahir juga harus sama. Tanggal lahir juga begitu, nomor STR 7 digit. Nah, ini sama semua ya dengan STR lama. Lihat juga nih STR-nya bukan yang asli tapi yang fotokopian saja karena cuma ini yang didapat. Mungkin hilang kali yang aslinya. Saya sarankan sih kalau ada yang asli saja. Udah sama semua ya. Lalu klik tombol kirim. Ya, lanjut. Berhasil berarti datanya bisa diakses oleh KTKI dan ternyata pun kita bisa masuk. Artinya si PD kita atau si Polling kita sudah terlink dengan KTKI. Aman ya. Memulai perpanjangan. Oke, di sini di step 1 kita akan diminta memasukkan atau mengupload 3 dokumen, yaitu fast foto ukuran 4x6 cm latar merah ya. Gini ya. Nah, perhatikan ya. Seperti itu. Kemudian surat sehat. Oke. Untuk surat sehat pastikan dikeluarkan oleh dokter yang ber-SIP. Saran saya ke rumah sakit atau ke puskesmas saja minta suratnya biar aman. Lalu STR lama tadi ya. Nah, ini dia STR lamanya, tinggal fotokopian saja, yang asli hilang kayaknya. Lalu data-data di bawahnya teruskan saja lengkapi sesuai dengan data kita. Daftar melalui provinsi, ya, dimana kita buat, tidak usah menggunakan istilahnya itu dari mana kita menyelesaikan pendidikan gitu, enggak. Jadi dimana kita berdomisili saja. Untuk detail alamat rumah, kita menggunakan data di KTP kita. Misalnya kita ini KTP-nya di Jakarta, tapi kita mengajukannya melalui Kaltim ya. KTP-nya Jakarta diisi di sini di data detail rumah ini. Masukkan ya seluruhnya termasuk HP, nomor HP ya yang aktif. Lalu untuk korespondensi bisa klik saja sembarang ya. Artinya sembarang itu sama dengan data yang di atas. Kalau beda ya masukkan data yang beda di sini. Oke, masukkan kode pos secara manual, klik tombol lanjutnya. Penyimpanan biodata berhasil untuk step 1. Lalu ke step 2, info administrasi. Kalau kita bekerja, pilih saya sudah bekerja. Tapi kalau belum, saya belum bekerja. Jika sudah bekerja, berarti kita mengisi data-data lainnya, yaitu jenis tempat kerja, status tempat kerja. Data-data ini sudah ada pilihannya ya. Tinggal dipilih saja sesuai dengan data kita yang sebenarnya. Untuk nama tempat kerja, di mana kita bekerja ya. Di mana saja bisa. Di non-Vaskes juga bisa. Yang penting kita bekerja. Oke, statusnya yang lupa. Kemudian pendidikannya ya.
dalam negeri, negara Indonesia, jenis pendidikan pasti di atas atau sama dengan D3 karena tidak ada lagi SPK ya, atau di bawah D3. Asal perguruan tinggi, lihat, kita cari dulu menggunakan pencarian saja, mesin pencarian di sini ya. Kita cari, tidak ada. Ini memang kalau kampusnya itu beberapa kali berganti nama, repot kita memang. Nah ini seperti ini. Tapi nama kampus di STR lama tadi kayaknya bukan ini deh. Tapi ada Samarindanya tadi. Nah kita coba cari yang ada Samarindanya. Nah ada ya. Oke. Kemudian nomor ijazah sesuai saja ya, tidak usah diganti karena sudah sesuai ya. 033/2005. Biasanya pakai begitu kalau ijazah lama, dia pasti tahunnya ada di belakangnya. Lalu kompetensinya, profesinya diisi sesuai dengan data kita. Nah, untuk nomor surat rekomendasi dan tanggalnya ini sudah terlink, sudah langsung muncul otomatis. Klik ya, tombol selesai. Kemudian kalau mau di-download, download saja draftnya supaya bisa dikirimkan ke teman kita yang mengurusnya ya. Kebetulan saya lagi bantu orang supaya bisa STN terbit. Selamat, registrasi selesai. Oke, kita cek statusnya. Maka kita tinggal menunggu dalam waktu 1-10 hari. Mudah-mudahan sudah divalidasi dan kode billing keluar.